Dokter, lain kali kalau dokter itu mau pergi kemana-mana, Mbok ya tuh bilang dulu sama saya. Jangan bikin saya khawatir, dokter. Saya kan ngelakuin demi cinta. Sumarniati siapa? Ini bukan soal penting lah. Papa nggak mau bahas itu. Saya nggak peduli, Titik. Biarpun pundak saya sakit apapun, anggap aja itu kenang-kenangan dari kamu. Sakit di kaki saya ini nggak seberapa, dokter. Dibandingkan sakitnya waktu tahu kalau dokter itu ngambil keputusan sendiri tanpa ngelibatin saya. Aduh, tadi piye toh? Nak Aryo lagi keluar kota. Terus Nak Sultan tidak ada di tempat. Tadi Simbah nih gimana toh, Nduk? Makanya, jadi orang itu jangan nyebelin, harus sopan. Nggak kangen ya, kelinci? Kok kesana? Ada hal yang pengen saya omongin, dokter. Sama. Saya juga pengen ke rumah kamu. Ada sesuatu yang pengen saya omongin. Jadi ini maunya dokter. Sebagai sahabat baik, ini yang dimau dokter. Jawab saya, dokter. Kenapa dokter pingin pergi dari kehidupan saya? Maksud saya, dari kehidupannya Simbah. Kamu juga. Kenapa mendadak kamu pindah ke kafetaria? Enggak sekalipun kamu mikirin tentang saya. Bagaimana perasaan saya? Kamu egois, Dik. Supaya dokter tuh tahu bagaimana rasanya nggak dihargain. Dokter tahu nggak? Gara-gara dokter, mbak saya tuh sakit, dokter. Kalau Simbah kamu sakit, kenapa kamu gak panggil saya? Apa kamu pikir saya ini gak peduli lagi dengan Simbah kamu? Kamu lupa, bagaimanapun juga, Simbah kamu itu tetap pasiennya Dokter Sultan. Dokter Sultan jahat. Dokter Sultan itu jahat. Dokter Sultan jahat. Dokter sama sekali nggak ngerti perasaan saya. Dokter Sultan jahat. Pukul saya, Tik. Pukul saya semau kamu, Tik. Saya tahu kamu marah. Saya juga tahu kamu tersinggung. Karena saya mutusin segala sesuatunya sendiri. Tapi demi Allah, Tik. Setiap detik, yang saya pikirin itu cuma kamu, Tika. Ini juga demi kebaikan kamu, Tika. Makanya semuanya harus dihentikan, Tika. Asal kamu tahu, hubungan kita berdua itu udah kayak candu, Tika. Kamu itu udah kayak racun. Pelan. Pelan. Tapi lama-lama menyebar kemana-mana, Tika. Dan kalau racun itu udah menyebar,
Itu bisa merusak kehidupan. Termasuk kehidupan kamu. Simba, Fahri, Naira, Ibu Yulia, Dokter Rizal. Semuanya, Tika. Makanya saya pikir ini yang terbaik buat kita. Ini harus diakhiri. Ya. Dokter benar. Kita harus berhenti sampai di sini kan, dokter? Jangan sampai racun itu menyebar kemana-mana dan merusak segalanya, dokter. Saya memang benar-benar bodoh, dokter. Saya sama sekali nggak tahu niat baiknya dokter itu apa. Saya ini tell me, dokter. Saya ini telat mikir. Tika, tolong jangan rendahkan diri kamu seperti itu. Dokter Sultan tahu nggak? Tadi waktu makan malam saya sama Fahri, saya ngelihat bayangannya dokter. Saya ngelihat bayangannya dokter jadi pelayan. Saya tahu ini tuh udah nggak benar, dokter. Saya nggak mau ngancurin perasaannya ibunya dokter. Saya nggak mau nyakitin hatinya Mbak Naira. Saya nggak mau cuman gara-gara satu hubungan ini bisa merusak semua hubungan lain, dokter. Saya nggak mau. Maafin saya, Tik. Tapi saya yakin apa yang saya lakukan sekarang ini yang terbaik buat kamu, buat Simba, juga Fahri. Saya nggak mau lagi mengganggu hubungan kalian. Maafin saya juga, dokter. Karena selama ini saya udah sering banget bikin dokter itu kesel. Dan terima kasih juga. Karena dokter udah mau menjadi Mas Aryoku. Makasih, dokter. Udahlah, Tik. Saya senang melakukan ini semua. Tapi masalahnya, segala sesuatu itu ada batas waktunya. Dan ini udah saatnya, Tik. Saatnya kita kembali ke janji kita. Saatnya untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, Tika. Ya. Dan dokter juga kembali kepada Mbak Naira. Saya janji, dokter. Saya janji saya nggak akan ganggu hubungan dokter sama Mbak Naira. Tika, untuk kali ini aja, biarkan air mata
Dokter itu lebih ganteng loh. Saya cuma bisa ketawa kalau ada kamu, Tika. Saya nggak tahu. Apa setelah ini saya masih bisa ketawa? Maksud dokter apa? Ini akan menjadi khamir kita yang terakhir. Dan tadi siang adalah berantem kita yang terakhir juga, Tika. Dokter, saya akan kangen sekali sama dokter. Saya pasti akan kangen sekali sama pelototannya dokter. Sama marah-marahnya dokter. Saya pasti akan kangen, dokter. Saya juga. Saya pasti kangen sama kata-kata kamu. Kata simbah saya. Ojo nusu-nusu. Apa meneh? Good girl, kelinci. Good boy, dokter kuda. Tika.
Loh, kamu dari mana, Tondo? Pulang-pulang kok nangis? Kenapa kamu? Simbah ngerti. Kamu itu pasti sedih karena ditinggal Nak Aryo keluar kota, ya kan? Tapi kan kamu masih bisa telepon-teleponan sama dia, Tondo. Aku sedih karena Tika udah nggak bisa ketemu sama Saryo lagi. Loh, Mbok, jangan ngomong ngono, Tondo. Nak Aryo itu kan pergi untuk sementara waktu. Wong cuma 3 bulan kok ya. Nggak untuk selamanya kan, Dok? Tapi rasanya berat aja, Mbak. Sabar ya, Dok. Mudah-mudahan dia itu memang jodoh kamu. Kalau Allah sudah menghendaki dia jodoh kamu, maka halangan seberat apapun pasti kamu bisa lewati. Aku nggak tahu dia jodohku atau bukan, Mbak. Tapi perasaanku begitu berat banget pas tahu harus menjauh dari dia. Dan aku tahu aku nggak berhak. Cincin ini kehilangan pasangannya. Enggak. Cincin ini nggak kehilangan pasangannya. Akhirnya Sultan bahagia dengan rencana pertunangan ini. Terima kasih ya Allah. Semoga gak ada lagi yang menghalangi hubungannya dengan Naira. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter Sultan. Selamat pagi, dokter Sultan. Semalam kan kita udah omongin panjang lebar soal hubungan kita. Lupa kamu? Iya, terus apa hubungannya sama saya ngucapin selamat pagi toh? Ngapain coba masih nyapa-nyapa? Kita kan udah janji kalau kita udah nggak kenal lagi satu sama lain, bakal menjauh. Jadi nggak usah pakai sapa-sapaan, nggak usah tegur-teguran. Emangnya nggak boleh ya? Oh iya, saya lupa, beneran saya lupa. Seharusnya perjanjian kita itu kita kalau ketemu nggak boleh saling nyapa toh. Terus kita pura-pura nggak kenal begitu toh? Ya wes, kalau begitu kita ulang aja dokter. Dokter dari sana, saya dari situ. Nanti kita lewatnya nggak usah saling nyapa-nyapaan, saling pura-pura nggak kenal aja gitu ya. Sana dokter, sana. Wes dokter. Siapa yang gila ya? Kok
gue jadi ikutin? Kayak nonton bola aja ada siaran ulangan. Dasar kelinci. Masih aja bisa ngerjain gue. Mata kamu sembab, kebanyakan nangis. Kompres aja pakai ketimun dingin. Aduh. Ngapain juga masih care sama dia? Nggak bisa di-cancel lagi. Permisi dok, pasien sudah datang. Ya. Alah, katanya nggak boleh nyapa. Tapi kok kirim pesen toh? Tapi ini dikompres matanya pakai ketimun mungkin bagus juga ya. Kan dokter yang ngomong. Mbak, iki timunnya dipakai semuanya nggak? Ambil aja kalau mau, ntar tinggal diganti. Masih banyak kok. Oh gitu ya wes. Saya juga ngambilnya cuma 2 doang kok. Dah. Kasih ya. Ya. Mas Mino ketemu lagi. Lu tuh kenapa sih? Doyan amat meluk-meluk gue. Pagi-pagi gini, gua pengennya ketemu Atika, bukan lu. Ketemu lu tuh bikin mood ngedrop, tau gak? Kok gitu sih ngomongnya? Apa deh? Mas, nih buat Mas Minho. Pakai dong Mas, biar matching, biar kembaran kayak Korea-Koreaan gitu. Nih pakai, ayo cepetan dipakai biar lucu. Korea, mecong. Nggak mau. Lupa ya? Gua di sini jadi konsultan, bukan tukang masak. Nih, sini aja. Mas Minho! Mbak, lihat Atika gak? Kayaknya lagi di ruang istirahat deh. Atika? Aduh bagaimana ini? Aduh tolongin dong. Aduh mataku. Aduh. Tika, kamu kenapa? Ini mataku tuh panas loh. Tadi itu kan mataku sembab. Terus aku mau kompres pakai ketimun gitu. Tapi ini kok panas banget ya, pedes gitu. Kayaknya orang yang gak ikhlas yang ngasih nih. Padahal tadi aku udah minta izin loh. Ini timunnya kepake apa enggak di nasi goreng gitu. Ya pasti udah kena cabai lah, Tika. Yaudah, yuk. Kita cuci dulu mata kamu, ayo. Ayo. Mana sih tuh anak? Kangen kopi buatannya nih. Aduh ini panas banget ini Mas, ini perih banget ini. Fari? Dia apain tuh anak sama Fari? Wah, nggak bener nih. Yaudah, tahan. Emang lagian siapa sih yang ngajarin kamu kayak gini? Ada-ada aja deh. Itu loh Mas, Dokter Sultan. Awas aja nanti kalau misalnya ketemu tak pites itu. Soalnya kata Dokter Sultan itu kalau orang habis nangis itu bisa dikompres pakai ketimun. Lah ini bukannya sembab doang Mas, tapi ini mataku juga perih sekali nih. Aduh. Loh, Tika, barusan kamu bilang mata kamu sembab gara-gara habis nangis. Emang semalaman kamu nangis? Nangis gara-gara apa? Tika, jawab Tika. Kamu kenapa nangis? Siapa yang udah buat kamu nangis? Aku nangis karena Sultan. Oh enggak Mas, enggak. Ini aku nangisnya karena itu aja, karena aku tuh bahagia sekali Mas, karena kemarin itu udah bisa menemukan jalan keluar untuk masalah kita bertiga sama Simba itu. Jadi semalam kamu ketemu Sultan? Udah Mas. Ya bagus dong kalau gitu. Tapi kok kamu malah nangis kayak gini sih?
Jangan-jangan kamu sedih ya? Nggak mau pisah dari Sultan, nggak mau jauh dari dia. Dokter, Woi! Hanya dengan investasi 50 juta, dapat kembali 10 juta dalam 10 hari. Wow. Kayaknya saya harus ambil bisnis kayak begini. Lagian, nantinya Sultan kan akan dapat orang kaya. Kalau butuh investasi tambahan, tinggal minta aja sama dia. Tapi masalahnya sekarang, siapa ya kira-kira yang bisa minjemin modal? Sultan nggak boleh tahu. Kalau dia sampai tahu, bisa ngamuk dia. Nanti aja, kalau ini bisa menghasilkan, baru saya kasih tahu dia. Ini jam kerja, jangan main bebek. berisik banget sih. Mau gue Facebookan, mau gue BBM-an, mau gue Twitteran, ini suka-suka gue dong. Iya, gue tahu. Lu anak yang punya rumah sakit ini. Tapi di kafetaria ini, posisi lu ada di bawah gua. Lu harus nurutin apa kata gua. Jangan teman-teman kamu pernah nolongin aku pas mabok. Lo ngerasa berhak nyuruh-nyuruh gue. Jangan deh, oke? Shh, kuat. Terserah deh, lu mau ngomong apa. Tapi asal lu tahu ya, gua kerja di sini karena disuruh sama nyokap lu. Disuruh ngajarin lu, disuruh ngawasin lu. Bukan gue yang mau. Bagusan. Oke, gak penting. Fahri, ya ampun kamu ini ngapain sih? Kamu gila ya? Ngapain bebek aku dimasukin ke situ ya ampun kamu ini? Tadi gue udah peringatin lu berapa kali ya. Tapi lu cuekin. Naira, denger ya. Kalau lu mau sukses, lu harus ikutin semua aturan yang ada di sini. Termasuk ngamain BB pas lagi kerja. Ngerti? Aduh. Aduh. Ganggu banget sih. Gak cowok, gak cewek. Sama aja nyeselinnya. Udah deh, mendingan lu gak usah banyak ngomel. Kerja tuh banyakan tuh. Banyak piring kotor tuh. Cuci. Rese. Dasar kelinci. Tidur aja lucu. Hari ini kita mulai dengan cuci piring-piring kotor itu pakai mesin cuci piring ya. Fahri. Jangan so serius deh lo. Lo kan dibayarin nyokap gue. Jangan lupa diri. Jangan ngasih kerja yang berat-berat dong. Jadi lu nggak mau kerjaan yang berat, mau yang lebih enteng gitu? Ada, mau? Aku juga mau yang ringan-ringan. Apa? Tuh, cuci bahan makanan tuh. Gitu dong Mas Minhoku yang ganteng. Kalau ngasih kerjaan itu yang gampang-gampang. Kalau cuma nyuci-cuci gitu doang, gampang. Serahkan semua sama aku, oke? Iya, cuci. Yuk Mbak. Iya, Fahri. Masih. Oh, kita mau bekerja. Ready? Aduh, apa itu Mbak? Mas Minho, tolongin aku dong, Mas Minho. Sumpah ya, ini jariku yang lentik gak mungkin kan hilang gara-gara dijepit sama kepiting ini. Gak mau, cepet. Ya udah, itu kepiting buat sup kepiting hari ini.
Tolong bersihin ya. Aduh, Mas, itu ditolongin dong, Mas. Itu tangannya kejepit kayak begitu loh. Udah biarin aja Tika. Kan tadi mereka sendiri yang milih mau nyuci bahan makanan. Ya biarin aja. Pari, kamu nih gimana sih? Kamu selalu hidungin aku buat kejerumusin aku kayak gini. Ya ampun, aduh sakit. Aduh sakit. Tolongin. Iya, sakit. Atika, aku minta tolong ya. Sekarang aku dipanggil untuk beresin kamar VIP. Ini kopinya Dokter Sultan, tolong kamu yang nganter ya. Aku tahu sih, sekarang kamu emang kerja di kafetaria. Tapi masa nolongin aja nggak boleh sih? Iya, kasih ya. Masuk. Ini minumannya, dokter. Astagfirullah. Dokter, ini kenapa toh? Biasa aja, ojo lebay gitu. Masa ngeliatnya kayak ngeliat hantu kayak begitu? Emang dokter pikir saya tuh buto hijau apa? Mentang-mentang pakai baju hijau kayak begini? Ini kamu ngapain bikin kopi? Kok kamu yang nganterin ke sini? Iya, tadi tuh saya dimintain tolong sama Mbak Putri. Bukan saya yang bikin, saya cuma nganterin aja, ojo GR gitu. Saya juga terpaksa nganterinnya ke sini. Terpaksa kata kamu? Ah, kayaknya emang disengaja deh. Dokter, itu tuh harus segera diobatin loh. Apaan yang diobati? Hah? Itu penyakit GR-nya sebelum semakin parah gitu. Dokter, ntar kalau misalkan nggak diobatin cepet-cepet ya, itu bisa diamputansi itu loh. GR itu sifat. Gimana mau amputasi coba? Ngomong ngarang aja bebas. Ya wis lah, ojo nesu-nesu. Itu lehernya kalau keseringan nesu-nesu itu tuh lehernya itu bisa secara sendirinya tuh diamputansi juga. Amputasi? Ya, amputasi. Atika, boleh minta tolong? Iya, ada apa tuh, suster? Tolong kamu kasih hasil ronsen ini ke Dokter Sultan ya. Karena ada pasien memanggil saya segera. Aduh, aku meneh. Ya wes lah. Makasih. Udah dibilang gak usah ketemu. Masih aja nongol-nongol. Main masuk lagi. Dokter. Woi! Dokter, ini kenapa sih? Jerat-jerit terus ngeliat saya. Emangnya ada yang salah apa dari muka saya ini? Kamu ngapain kesini lagi? Hah? Ini disuruh suster Maya nganterin ini. Hasil ini ronsen dari suster Maya, katanya dia itu mau ke kamar pasien gitu. Aduh, ini rumah sakit apaan sih? Kayaknya semua isinya kamu terus. Ya nggak mungkin lah dokter, masa isinya cuma saya tok. Ojo lebay kayak begitu. Di sini nih ada dokter Rizal, ada saya, ada suster Maya, ada Mbak Putri, ada... Udah, nggak usah dibahas. Saya juga tahu. Hah? Maksud saya, tadi udah Putri nyuruh kamu. Abis itu suster Maya. Awas, jangan sampai kejadian yang ketiga kalinya. Jangan abis ini dokter Rizal lagi yang nyuruh kamu. Ya wis, saya keluar. Ojo nesu toh. Sorry Atik. Sebenarnya saya nggak ada maksud kasar sama kamu. Tapi kalau kita ketemu terus, kapan saya bisa ngelupain kamu? Janji apa sih? Kalian berdua nih berantem keras sekali sampai kedengaran keluar. Pagi dokter. Pagi Dik. Gimana? Kamu senang kerja di kafetaria? Semuanya lancar? Senang dokter, alhamdulillah semuanya juga lancar. Kalau gitu, bisa tolong bantu saya antar berkas ini dan taruh di mejanya Dokter Sultan. Saya
taruh itu ke ruangannya dokter Sulitan, dokter. Ya. Kenapa? Keberatan? Enggak apa-apa. Biar saya aja yang taruh ya, dokter ya. Ya, makasih ya. Iya, dokter. Kenapa sih, Nay? Nggak kerja hari ini? Kamu ini sebenarnya... Woi! Kamu ini jumlahnya ada berapa sih? Cuma satu, dokter. Saya itu nggak ada kembarannya. Ini, mau nganterin ini dari dokter Rizal. Katanya saya disuruh nganterin ke ruangannya dokter Sulitan. Kamu ini sengaja ya? Bolak-balik. Maksudnya apa? Kita kan udah janjian. Kalau kita itu nggak akan ketemuan. Masih aja nekat. Dokter Sulitan itu kenapa sih dari pagi tuh kerjaannya tuh marah-marah terus? Dokter pikir saya tuh naksir gitu sama dokter. Terus saya kesini sengaja bolak-balik itu mau nyamperin dokter, mau deket-deketin dokter gitu. Dan setiap ketemu dokter itu juga selalu aja ngingetin nama janji pisahnya kita terus. Saya tuh tahu dokter, saya tuh nggak mungkin lupa kalau misalkan kita itu nggak boleh ketemuan lagi gitu. Udah! Panjang lebar. Udah cukup. Terus saya ingetin lagi ya, tadi waktu pagi-pagi saya nyapa dokter, saya salah, saya dimarahin. Terus tadi pas nganterin kopi, dokter kaget ngeliat saya kayak ngeliat hantu begitu. Terus pas saya nganterin ronsen, dokter juga marah-marah. Sekarang dokter juga marah-marah. Sebenarnya salah saya ini apa sih? Saya tuh bingung, tau nggak? Cukup! Berhenti baterainya. Oh, saya tahu. Kayaknya kamu suka ya? Kalau disuruh ini itu, ha? Sengaja mau ketemu sama saya ya? Jangan sembarangan nuduh kayak begitu ya. Dokter pikir saya tuh nggak terpaksa apa ngelakuin ini semua. Terus kalau misalkan semua teman saya minta tolong untuk nganterin sesuatu ke ruangannya dokter Sultan, masa saya harus bilang kalau saya itu nggak boleh ketemu lagi sama dokter Sulitan karena kita itu punya janji, begitu, harus begitu. Udah. Janji. Janji apa? Janji apa sih? Kalian berdua nih berantem keras sekali sampai kedengaran keluar. Ada apa sih? Kamu bikin dia marah ya? Enggak, Dok. Ini cuman janji gak penting, Om. Dok. Sultan, kamu jangan bikin Atika sedih ya. Dia itu sudah seperti anak saya sendiri. Ya, Dok. Soalnya kemarin ada yang bilang kalau Denny titisan ibunya. Sekarang anaknya dokter. Beres, Bos. Bos, Dok. Saya pasti akan bikin dia nggak sedih dan saya bikin dia juga nggak marah. Ya sudah. Oke. Jadi anaknya dokter Rizal, sekarang kita harus bagaimana? Sakarepmu, dokter. Tika. Sebenarnya itu saya mau... Dokter, bisa nggak sih kita tuh bersiap seperti biasanya aja gitu? Nggak perlu menghindar, nggak mau nyapa. Ya dokter tetap dokter di rumah sakit ini. Dan saya tetap adalah karyawan biasa yang kerja di kafetarian gitu. Jadi nggak perlulah kita pura-pura marah-marah terus setiap hari. Saya juga capek, dokter. Pokoknya mulai sekarang, dokter pura-pura aja kalau dokter itu nggak kenal sama saya. Dan dokter juga nggak tahu namanya saya siapa. Dan saya juga nggak tahu namanya dokter itu siapa. Itu namanya mulai lagi dari nol. Mana sih? Itu kan maunya dokter. Lama-lama jadi gila di sini. Bunganya udah tahu kan? Iya Bu, saya ingat kok. Saya akan kembalikan dalam waktu 2 minggu, saya janji. Bentar ya. Nih uangnya, hitung dulu ya.
kasih ya, Bu. Terima kasih. Semuanya lancar. Tinggal saatnya setor ke investor. Aku yakin keberuntungan ada di tanganku. Sultan bentar lagi tunangan. Mungkin dia mau nyumbangin duit buat begini. Aku bisa makin kaya. Lagian, kompres mata pakai ketimun pedas. Sekalian aja nasi gorengnya. Acarnya juga. Dokter ini, kok malah saya diomelin toh? Bukannya dikasihanin sedikit kek? Ini kan saya juga ngikutin sarannya dokter toh, kompres pakai timun. Yaudah ikut. Ikut kemana toh? Mau sembuh nggak? Ya mau, tapi mau kemana dulu gitu. Bawel banget. Ikut. Jadi dokter kok galak banget. Duduk. Nama siapa? Atika kan dokter? Masa dokter lupa sih nama saya? Kamu sendiri kan yang bilang. Anggap aja kita ini nggak saling kenal. Atau nggak tahu nama masing-masing. Ya udah saya nanya sekarang. Mana sih? Iya, saya lupa. Ya wes kalau gitu, nama dokter siapa? Udah lulus kejar paket A belum? Bisa baca kan? Oh iya, saya tahu. Dokter yang suka nesu-nesu kan? Udah sekarang tiduran. Buka sekalian. Tiduran sekalian buka? Dokter mau ngapain toh? Mau ditetesin matanya, mau sembuh nggak? Ya mau lah. Makanya lain kali kalau kasih perintah itu tuh yang jelas gitu biar nggak salah paham. Aduh, dokter ini gimana toh? Ini mah bukan kena mata ini, kena bulu mata ini. Kan saya bilang buka, jangan merem. Buka dikit, tahan. Ya wis nih tuh. Oke, udah selesai. Makasih dokter. Masih mau tidur terus? Oh, enggak. Terima kasih ya. Mama bayangin deh, Mah. Aku yang punya rumah sakit ini diperlakukan semena-mena sama si Fahri itu, Mah. Mah, kalau rekrut orang tuh jangan kayak dia dong. Dia berani kayak begitu? Oh my God, kurang ajar banget. Buat apa mama bayar dia mahal-mahal kalau akhirnya hanya ngerugiin anak mama sendiri? That's not right, itu nggak benar. Omelin aja, Mah. Pecat deh sekalian, Mah. Nih, Mah, nih, lihat nih. Nih, tangan aku nih, Mah. Nih, gara-gara dia, Mah. Nih, lihat nih. Oh my God, Naira, kamu terluka. Ya ampun, kamu dicakar. Mama aja nggak pernah cakar kamu kayak begitu. Kamu dicakar sama orang lain sih? Bukan, Mama, bukan. Ini aku tuh gara-gara disuruh itu nyuci kepiting, Mah, sama si Fahri. Ini tuh gara-gara kecapit kepiting, Mah. Nih, sampai kayak gini, sakit banget, Mah. Oh, itu tetap aja nggak benar. Mana dia? Orangnya mana? Mana dia? Udah pulang, Mah. Oh. Mampus lo, Fahri. Makanya, jangan kamu berani-berani main sama gue. Tika lama banget ke WC-nya. Jam segini udah pulang? Tante, emang ini udah jam pulang kan, Tante? Emangnya aku harus ngapain lagi? Lembur gitu? Kan udah ada aturannya, Tante. Saya ini yang punya rumah sakit. Lalu kenapa malah kamu jadi ngajarin saya ya? Oh, maaf Tante. Saya bukan ngajarin Tante. Tapi saya cuma ingetin Tante. Gitu. Terus saya dapat laporan dari Naira. Dia bilang kamu ngerjain dia.
Padahal sesuai peraturan yang sudah kita sepakati sama-sama, tugas kamu adalah untuk membantu Naira, bukannya mempersulit kehidupannya seperti sekarang ini. Tante sayang kan sama Naira? Kalau Tante sayang sama Naira, Tante pasti pengen Naira itu bisa mandiri, bisa kerja, iya kan? Nah, itu yang sedang saya lakukan, Tante. Sebagai konsultasi yang profesional. Aduh, apa mendingan saya pecat aja ini anak. Soalnya sepertinya bakalan bikin masalah, bukan menyelesaikan masalahnya. Apa Tante nggak seneng sama apa yang saya lakuin? Mau pecat saya? Ya kalau Tante mau pecat ya pecat aja. Ntar paling saya tinggal lapor sama Dokter Rizal dan kasih tahu semua rencana Tante ini. Gitu ya. Kamu tahu nggak? Saya nyesel pakai kamu. Sama aja saya masukin anak macan ke kandang anak saya sendiri. Bahaya kamu. Ada ya ibu kayak gitu? Manjain anaknya sampai kayak gitu. Mas Fahri? Maaf udah nunggu lama ya. Iya, aku lagi bete. Habis ngobrol sama orang kaya. Ya aku bingung aja apa semua orang kaya tuh sifatnya kayak gitu ya. Dipikir semuanya bisa dibeli pakai uang. Orang kaya. Sayang pulang yuk. Loh, kamu emangnya udah kelar kerja? Aku lagi ada meeting bentar lagi. Kamu, apa mau pulang duluan? Yaudah deh, kamu meeting dulu aja ya. Cuman sebentar kan? Aku tunggu sini aja deh. Nggak apa-apa kok. Yang penting kita bisa pulang bareng, terus kita bisa makan malam di luar, ya? Aku tinggal ya. Sorry dok. Sorry. Kita tunggu sebentar ya. Kita masih tunggu dokter ini. Dia sedang visit pasien. Kenai? Sultan, aku boleh ya pinjam laptopnya? Bebe aku mati nih. Bete gara-gara dicemplungin ke air sama si Fahri. Hah? Boleh ya? Ya udah boleh. Sorry semua. Maaf ya, lama nunggu. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Masya Allah. Ada apa, Sultan? Sebentar ya dok. Maus. Tamat riwayat gue. Laptop gue kan ada fotonya Atika. Aduh, teledor banget sih. Tan, kamu udah balik? Rencana aku bete nih, laptopnya aku nggak nyala-nyala, kayaknya baterainya habis deh. Gak mau nyala sama sekali. Syukur. Kok syukur? Aduh, Tan, kamu kenapa sih jadi aneh kayak gini? Perasaan tadi kamu lari-lari ke sini panik, terus sekarang kamu peluk-peluk aku kayak gini. Apa coba maksudnya? Oke, tadi dari ruang meeting karena nggak konsen ingat kamu terus, jadi makanya aku lari kemari cepet-cepet. Kangen aja. Masa? Iya. Ih, so sweet, so sweet. Nay, aku balik ke ruang meeting ya. Oke. Iya, charger laptopnya mana? Aku ngecas jadi sambil main ya.